Kawan-kawan semua, kembali kita berdiskusi pada sesi kali ini. Dan tema yang akan kita diskusikan pada episode kali ini adalah salah satu sosok pemimpin politik yang paling kontroversial saat ini dan menjadi sorotan dari dunia karena salah satu inisiatif yang dia lakukan. Siapakah dia? Ya, dia adalah Presiden Rusia Vladimir Putin yang saat ini menjadi sorotan dunia karena kebijakan beliau terkait kebijakan melakukan invasi di Ukraina. Nah, kita tahu bahwa sosok Vladimir Putin ini adalah pemimpin yang banyak menjadi perbincangan di media-media internasional. Dan kita tahu semua bahwa ketika bicara tentang Vladimir Putin, sebagian besar media internasional dalam arus mainstream itu melihat bahwa perspektif politik yang tertutup, otoritarian dari Rusia itu sangat dibentuk oleh karakter kepemimpinan dari Vladimir Putin. Itu sehingga penggambaran dari media internasional tentang sosok Presiden Rusia ini kerap kali dianggap sebagai sosok yang tiran, terus kemudian sosok yang kemudian dengan ambisi megalomanianya ini kemudian berusaha mengembalikan imperial baik Rusia ataupun Uni Soviet dengan kebesarannya, atau bahwa tirani beliau lah yang sangat mempengaruhi misalnya terbangunnya tatanan otoritarianisme dan tangan besi di Rusia. Bahwa Rusia sendiri sebagai satu negara menganut tatanan politik yang otoritarian itu adalah benar. Tapi kemudian melihat bahwa persoalannya hanya pada karakter dari Presiden Vladimir Putin, saya pikir berlebihan. Nah, di sini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana hubungan antara konteks struktur kekuasaan, pola-pola penataan institusi yang menyejarah yang terbentuk dari proses pertarungan sosial yang khas, konfigurasi politik internasional yang dihadapi oleh Uni Soviet pasca Perang Dingin. Nah, di sini kita perlu melihat fenomena politik Rusia dan kepemimpinan Putin ini dengan kompleksitasnya, dengan membangun interaksi, membaca proses interaksi antara struktur kekuasaan yang terbangun terutama pada era transisi dari Uni Soviet ke Rusia pasca komunis, kemudian bagaimana penataan institusional berlangsung secara menyejarah yang terbentuk oleh kontestasi politik, dan juga kemudian bagaimana dalam proses perkembangan hal itu terkait dengan corak konstitusi yang diadopsi oleh Rusia, serta juga tidak bisa kita abaikan konfigurasi politik global pasca Perang Dingin yang membentuk ketegangan antara Amerika Serikat, NATO, wilayah-wilayah Balkan dan Eropa Timur serta Rusia. Nah, interaksi antara konteks struktural dengan corak kepemimpinan dan karakter Putin serta values seperti apa yang dikedepankan menjadi orientasi utama Putin akan bisa melihat gambaran yang lebih utuh terkait dengan politik di Rusia dan juga bagaimana posisi Putin dalam proses-proses politik yang menyejarah di Rusia tersebut. Nah, sebelum kita mendiskusikan tentang bagaimana kepemimpinan Putin, bagaimana values yang menginspirasi, yang mendorong tindakan dan langkah-langkah kepemimpinan Putin, dan bagaimana Rusia di bawah Putin itu hadir sebagai suatu model corak tatanan politik yang spesifik, yang dalam beberapa hal kemudian berusaha mengadopsi
pola-pola pelembagaan demokrasi Barat, tapi di sisi lain juga menegaskan corak dan karakter otoritarianisme atau leviatan dari Rusia. Sebelum kita mendiskusikan soal itu, maka perlu kita mencermati konteks struktural yang tadi saya utarakan yang kemudian membentuk posisi dan tindakan-tindakan politik dari Vladimir Putin. Pertama, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa proses perubahan sosial, kalau kita kemudian menempatkannya dalam proses reformasi politik dan ekonomi yang muncul sejak akhir tahun 80-an dan berlangsung sejak 90-an, itu memunculkan corak konstelasi sosial yang spesifik, di mana kemudian yang kita tahu bahwa pada tahun 80-an akhir dimulai inisiatif perubahan sosial reformasi di tengah semakin mapan dan jumudnya birokrasi negara komunisme Soviet yang diinisiasi oleh presiden, oleh pimpinan pada waktu itu tertinggi di Uni Soviet, yaitu Mikhail Gorbachev, dengan inisiatif yang disebut sebagai Glasnost dan Perestroika. Nah, Glasnost dan Perestroika ini kemudian mengarah selanjutnya seiring dengan krisis struktural yang menimpa Uni Soviet, kemudian mengarah pada jatuhnya Uni Soviet, dan kemudian perubahan-perubahan yang menuju arah liberalisasi politik dan adopsi Rusia menuju mekanisme yang disebut sebagai mekanisme masyarakat pasar atau free market society. Gitu. Nah, di sini bahwa proses perubahan sosial menuju ke arah demokrasi liberal dan tatanan ekonomi pasar, dalam tanda petik menuju arah integrasi dalam konteks kapitalisme global, itu kemudian mengalami beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan konteks struktural yang muncul pada era postkomunis. Bahwa pertama, proses inisiatif membentuk tatanan masyarakat kapitalistik dan demokrasi liberal itu hadir dalam konteks ketika tidak adanya kekuatan kelas borjuasi yang independen, tidak ada kelas borjuasi, kelas kapitalis yang otonom, karena memang hal itu sebelumnya dalam konteks tatanan konstelasi sistem politik Uni Soviet tidak ada kekuatan kelas kapitalis ataupun borjuasi yang bisa mendorong menjadi penghela bagi reformasi ekonomi kapitalisme. Sehingga kemudian yang muncul adalah kalangan pengusaha atau kapitalisme itu muncul dalam konteks kalangan kapitalis dan borjuasi ini dimunculkan dari kekuatan-kekuatan elit politik yang sebelumnya bercokol dalam tatanan birokratik Partai Komunis di Uni Soviet. Nah, dalam kondisi seperti ini, kemunculan kekuatan-kekuatan bisnis dan pengusaha ini adalah hadir sebagai kekuatan yang bergantung pada institusi negara di satu sisi, dan dua, mereka terhubung dengan aliansi bisnis politik yang selain bergantung, mereka dengan mudah melakukan pembajakan terhadap jalannya reformasi ekonomi dan politik demokrasi liberal yang berlangsung pada era tahun 90-an. Sehingga kemudian reformasi ekonomi dan liberalisasi politik yang diinisiasi oleh Presiden Boris Yeltsin menghasilkan bayangan, menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibayangkan. Akhirnya jalan reformasi ekonomi dan politik menuju masyarakat pasar dan demokrasi liberal yang hadir dalam periode transisi di Rusia pada tahun 90-an, di tengah kondisi tidak adanya kekuatan borjuasi yang otonom dan aliansi bisnis politik yang terhubung dalam hubungan-hubungan jejaring birokratisasi negara. Saat itu kemudian memunculkan corak yang biasa kemudian disebut sebagai political capitalism state. Alih-alih kemudian yang muncul bukanlah sebuah tatanan ekonomi politik yang mendorong pada
terbangunnya suatu tatanan masyarakat pasar yang dijaga oleh supremasi hukum dan juga penghormatan terhadap hak milik, dan kemudian yang bukan juga kemudian model demokrasi liberal yang fair, tapi yang muncul dalam konteks konstelasi proses transisi seperti ini adalah hadirnya kekuatan kroni kapitalisme dalam jaringan-jaringan aliansi yang terhubung dengan Presiden Boris Yeltsin, di mana mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk membajak dan melakukan akuisisi terhadap berbagai macam proses-proses privatisasi, inisiatif reform berbasis masyarakat pasar, dan mereka kemudian mampu survive dan membangun dominasi dalam proses skema demokratisasi yang berlangsung. Nah, dalam konteks ini kemudian proses demokratisasi yang muncul di Rusia itu juga menghasilkan tidak hadirnya kekuatan kelas menengah atau kekuatan kelas terdidik dan intelektual yang mampu membangun basis sosial yang kuat di masyarakat bawah, di tingkat grassroots. Karena kemudian kita tahu bahwa sejak periode terakhir Uni Soviet, itu sebetulnya tatanan sosialisme di Soviet itu tidak terbangun berbasis pada partisipasi publik yang kuat dalam arena politik negara, tapi birokratisasi yang mapan dan berjarak dari negara, sehingga kemudian menghasilkan sebuah konteks masyarakat yang kemudian lemah, sehingga kemudian konteks seperti ini memunculkan bahwa inisiatif reformasi politik dan demokratisasi tidak menemukan basis sosial yang kuat, di mana kemudian adanya juga narasi yang berbeda antara inisiatif demokratisasi kemudian yang relatif tidak menemukan basis sosial politik yang kuat di tengah grassroots yang sebetulnya tidak terbangun sebagai suatu basis politik yang mampu mendorong proses-proses inisiatif politik menuju proses formula politik liberal. Nah, selanjutnya kemudian dalam konteks historical institutionalism, pelembagaan yang menyejarah, di tengah melemahnya inisiatif demokratisasi dari bawah, seperti kita tahu transisi tahun 90-an lebih banyak didorong oleh inisiatif-inisiatif dan kontestasi politik yang bersifat elitis, di mana kemudian pada awal 90-an itu kita tahu bahwa inisiatif reformasi menghasilkan tindakan-tindakan tangan besi yang dilakukan oleh Boris Yeltsin, misalnya dengan pembubaran parlemen dan pembentukan konstitusi Rusia yang sebetulnya lebih memberikan ruang yang sangat besar sebagai eksekutif, sebagai presiden untuk menjadi guardian atau pengawal dari konstitusi. Artinya bahwa posisi presiden itu kemudian mampu melakukan take over terhadap proses-proses politik yang bekerja ketika terjadi guncangan politik, tapi kemudian di sisi yang lain presiden sendiri tidak dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi. Nah, kemudian selanjutnya juga kita harus melihat konstelasi politik global yang muncul pada era-era tahun 90-an, di mana Vladimir Putin seperti halnya juga pemimpin sebelumnya dihadapkan pada konteks bagaimana menempatkan Rusia dalam konstelasi politik pasca Perang Dingin. Apakah Rusia harus terintegrasi dengan Eropa Barat dan Amerika Serikat, atau kemudian dia bersama-sama membangun suatu tatanan model Eropa baru yang berbasis pada dialog di antara perspektif dan orientasi kebudayaan dan peradaban yang berbeda, atau kemudian Rusia mengambil jalan politik independen, menjadi kontender, menjadi alternatif, menjadi penantang dari dominasi international liberal order. Nah, itu yang kemudian juga menjadi problem. Nah, dalam konteks seperti ini, dari konteks berbagai macam dinamika, konstelasi sejarah yang muncul dalam perspektif struktur kekuasaan, perjalanan demokrasi,
tata kelembagaan, konteks politik internasional, kita bisa melihat posisi dari Vladimir Putin. Nah, pertama, dalam konteks bagaimana Putin melihat perubahan-perubahan politik tersebut dan membentuk orientasi nilai yang dipegangnya selama menjadi pemimpin di Rusia, menjadi presiden di Rusia dan Perdana Menteri dan kemudian jadi presiden lagi. Pertama, bahwa Putin terbentuk melalui pengalaman misalnya dari keluarganya, yaitu bagaimana pertama bahwa Putin yang hidup pada era mulai berkuasanya Uni Soviet dan pengalaman-pengalaman yang membentuknya pada era transisi, itu memperlihatkan bahwa nilai atau orientasi utama yang dikedepankan adalah stabilitas. Stabilitas negara menurut Putin itu lebih penting daripada values yang lain seperti otonomi politik, partisipasi rakyat, kebebasan, dan hak warga negara. Menurut dia, menurut cara pandang Putin, maka proses-proses perubahan yang mengartikulasikan kehendak dan tuntutan rakyat terhadap transparansi negara itu bisa menghasilkan sebuah tatanan sosial politik yang tidak stabil. Dan ketidakstabilan politik tersebut pada akhirnya kemudian mengguncang negara. Nah, ini yang kemudian membuat Putin bahwa stabilitas penting, kedaulatan negara itu penting, tapi juga harus pertimbangkan bahwa kedaulatan dalam pandangan Putin bukan kedaulatan rakyat, bukan suatu kedaulatan di mana rakyat ini memiliki peran partisipasi dan otonomi untuk terlibat dalam proses politik demokratis. Tapi kedaulatan itu adalah kemampuan dari negara dan pemimpin untuk bertindak otonom dari pengawalan dan kontrol berbagai macam kekuatan politik untuk membangun suatu kebijakan dan tatanan sosial yang otoritatif. Itu salah satu nilai utama yang menjadi orientasi dari Putin, Vladimir Putin. Dan kedua, bahwa Putin sendiri sebetulnya tidak seperti dalam bayangan banyak pihak, tidak hendak kemudian mengembalikan kejayaan imperial baik pada masa Tsar Rusia ataupun pada Uni Soviet. Dan menurut Putin, dia sendiri sebetulnya adalah figur yang sebetulnya pragmatis dengan melihat bahwa kondisi Putin sendiri adalah figur yang pragmatis dan realis, dan dia melihat bahwa pada saat ini sudah tidak reasonable, sudah tidak realistik untuk kemudian mengembalikan Rusia dalam tatanan ekonomi yang anti pasar dan sosialistik. Nah, menurut Putin bahwa pasar itu penting, tapi pasar itu tetap harus dalam kontrol dan kendali dari negara. Ini yang kemudian disebut sebagai managed capitalism dalam perspektif Putin. Gitu. Dan selanjutnya Putin melihat bahwa berbeda dengan banyak pihak, dengan perspektif banyak pihak, bahwa tindakan-tindakan dan kebijakan Putin pada era tahun 2000-an itu sebetulnya tidak sama sekali terlepas, tidak terlepas secara penuh dengan periode transisi tahun 90-an. Bahwa salah satu yang kemudian mendekatkan Putin dengan jalan politik pada era sebelumnya adalah kepercayaan Putin terhadap mekanisme pasar. Dan kedua, Putin juga melihat bahwa ini agak membedakan dengan periode transisi tahun 90-an, bahwa otoritas dan kedaulatan negara untuk membangun suatu model proses-proses administratif teknikal yang tidak terganggu oleh kebisingan politik demokrasi itu menjadi orientasi utama Putin, karena Putin melihat bahwa
otoritas dari negara, kemampuan dari pemimpin dan negara untuk membangun balancing di antara kekuatan-kekuatan bisnis dan politik yang ada di Rusia itu adalah sangat penting. Nah, dalam kondisi ini sebetulnya yang dilakukan oleh Putin pada periode tahun 2000-an ketika dia melakukan perlawanan dengan oligarki seperti pemilik Yukos, Michael Khodorkovsky, dan juga kemudian bagaimana dia menegakkan otoritas negara dalam mekanisme pasar dan lain sebagainya, sebetulnya tidak bertujuan untuk menghancurkan kekuatan oligarki. Bahwa orientasi Putin tentang pentingnya stabilitas, keseimbangan, dan otonomi rezim dari gangguan-gangguan politik itu bisa kita lihat pada bagaimana posisi dan kebijakan Putin ketika dia melakukan tindakan untuk melakukan reformasi ekonomi politik dan melakukan pertarungan terhadap dominasi kaum oligark di Rusia, di mana kemudian kita tahu ada salah satu momen yang sangat keras pada waktu itu terkait ketika Putin menyeret beberapa kaum oligark seperti pemilik Yukos, Michael Khodorkovsky, dan beberapa kroni-kroni oligarki dari Boris Yeltsin, gitu, bahwa orientasi reformasi ekonomi tersebut sebetulnya bukan bermaksud untuk menghancurkan kekuatan dan posisi dari kaum oligarki di Rusia, tapi lebih menekankan pada bagaimana proses pelembagaan politik dibangun dan bagaimana mendudukkan kekuatan oligarki di bawah kendali dari sistem tatanan administrasi dari rezim di Rusia, gitu. Sehingga kita tahu bahwa selanjutnya meskipun reformasi ekonomi itu kemudian berhasil mengorbankan beberapa kalangan oligark yang dominan di level negara, tapi kemudian eksistensi oligark dalam konteks ekonomi politik Rusia tidak hancur, tapi ditempatkan dalam posisi di mana tetap dalam kendali dari rezim, gitu. Dan selanjutnya hal itu juga menjelaskan tentang stabilitas dan politik. Putin melihat bahwa kontrol tekanan politik, partisipasi politik, ataupun kontestasi dan kompetisi politik dalam model demokrasi liberal yang fair itu dianggap bisa menghancurkan, bisa melemahkan stabilitas rezim dan kemampuan rezim untuk menata kelembagaan politik dan masyarakat. Yang dikehendaki oleh Putin adalah sebuah tatanan politik negara, rezim yang mampu otonom dari berbagai macam pengawasan, kontrol, dan dinamika politik yang ada di masyarakat, yang hal itu kemudian dalam konteks itulah justru sebaliknya, bahwa proses-proses sosial di masyarakat, kekuatan-kekuatan sosial yang ada itu berada di bawah kendali negara dalam fondasi yang kita kenal sebut sebagai korporatisme negara. Dan selanjutnya yang mungkin agak berbeda dengan cara pandang mainstream yang melihat bahwa Putin adalah figur nasionalis kanan, sebetulnya lebih pas kemudian untuk melihat Putin sebagai figur center statis. Jadi sentris statis, figur sentris statis di mana dia menekankan tentang pentingnya otoritas negara di atas masyarakat, dan orientasi dan serta target dari pengawasan, kontrol, dan represi dari Putin sebetulnya lebih pada kaum nasionalis ekstrim kanan. Baru selanjutnya kemudian kaum liberal. Nah, di sini kemudian seperti yang diutarakan oleh Putin sendiri, bahwa Putin cenderung melihat bahwa tatanan yang berbasis pada konservatisme, gagasan yang merawat tatanan sosial, merawat tradisi, dan cenderung tidak memiliki orientasi terhadap sebuah perubahan sosial yang transformatif, yang mendasar, menjadi jalan politik yang kemudian menjadi orientasi politik dari Vladimir Putin. Dan terakhir, selanjutnya kita mendiskusikan, sebelum kesimpulan, kita mendiskusikan tentang posisi Putin dalam konteks
politik internasional, bahwa sebetulnya figur Putin yang saat ini kita kenal sangat resisten dan berusaha menampilkan Rusia sebagai kekuatan alternatif bersama dengan China terhadap Amerika Serikat dan Orde Liberal. Sebelumnya pada era-era awal transisi dan pada awal ketika beliau naik sebagai presiden di Rusia tahun 2000, Putin sendiri berusaha untuk memasukkan Rusia sebagai bagian dari NATO. Bahkan kalau kita tahu tahun 2001 misalnya, Putin misalnya termasuk pemimpin yang pertama-tama kemudian mengucapkan perhatian atau mengucapkan keprihatinan ketika Amerika Serikat itu mengalami teror WTC 911. Nah, proses-proses lobby yang didorong oleh Putin, yang sebetulnya juga dilakukan oleh Yeltsin ataupun Gorbachev, pada awalnya ingin menempatkan Rusia menjadi bagian dari NATO dan bersama-sama dengan negara Eropa yang lain membangun dialog bersama untuk membuat Eropa yang baru, Eropa yang melampaui order liberal. Tapi ternyata ajakan dan posisi tersebut, inisiatif tersebut tidak mendapatkan dukungan atau tidak mendapatkan respon yang positif. Dan seiring juga terjadinya tekanan politik dan pressure untuk melakukan perluasan dari NATO di Eropa Timur. Nah, posisi inilah yang kemudian memunculkan perubahan-perubahan politik yang fundamental dari Putin, dari yang pertamanya lebih dialogis dan kemudian sekarang menempatkan Rusia sebagai alternatif dari tatanan liberal. Nah, dalam kondisi ini maka kemudian untuk membangun power dan hegemoninya di level internasional, Rusia di bawah Putin membangun hubungan-hubungan baik dengan beberapa negara-negara yang menjadi lawan politik atau setidaknya kritis terhadap tatanan liberal dari Amerika Serikat. Hubungan Putin sangat baik dengan Iran, kemudian dengan China, dengan beberapa negara-negara Amerika Latin yang berorientasi kiri, tapi juga Putin membangun hubungan yang sifatnya pragmatis berdasarkan perdagangan misalnya dengan Arab Saudi, juga kemudian dengan Israel dan negara-negara yang lain. Nah, dalam kondisi ini Rusia di bawah Putin seiring dengan kekuatan migas yang dibangunnya dan beberapa produk-produk perdagangan dan kekuatan ekonominya menjadi kekuatan yang alternatif yang berpotensi untuk menantang dominasi negara Barat, Amerika Serikat dan NATO dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini maka kemudian kita tahu bahwa Putin dibentuk dalam proses yang berinteraksi antara agensi dan struktur, antara konteks struktural dan posisi-posisi Putin serta pilihan-pilihan orientasi nilai dan kebijakan politik yang mana memunculkan Rusia dan Putin yang menekankan pada pertama stabilitas dan order, kedua suatu tatanan politik yang di permukaan kelihatan demokratik tapi cenderung menolak model-model corak karakter politik demokrasi yang berbasis partisipasi politik, yang berbasis pada kontrol kehendak kedaulatan rakyat, kontrol dari masyarakat sipil misalnya, dan penghormatan terhadap human right, dan kemudian membangun suatu tatanan politik yang konservatif yang menekankan pada otoritas, otonomi, dan kekuatan dari negara di atas masyarakatnya. Sementara kemudian dalam konteks inisiatif-inisiatif ekonomi politik yang terbangun selanjutnya memunculkan suatu tatanan negara administratif di mana negara tidak menghancurkan model oligarki yang terbangun, tapi oligarki ditempatkan dalam posisi pelembagaan state di mana kemudian diatur, dikelola berdasarkan pada kepemimpinan Presiden dan Putin untuk mengikuti arah kebijakan politik negara. Nah, kompleksitas dan interaksi antara struktur dan agensi inilah yang membentuk corak karakter politik di Rusia. Nah, kemudian apakah model kepemimpinan Putin di Rusia ini kemudian bisa berlanjut ke depan? Maka hal itu ditentukan oleh apakah Putin bisa menjawab tantangan-tantangan politik
yang dihadapi Rusia. Apakah berhasil menang dalam perang ini? Apakah kemudian berhasil menjaga, mengawal Rusia untuk tidak terjebak dalam krisis sosial dan politik, serta ekonomi tentunya? Karena dalam suatu model tatanan politik yang seperti ini, yang tidak berdasarkan pada regularitas kedaulatan rakyat, maka apabila rezim tidak berhasil mencapai janji-janji politik, maka kemudian rezim tersebut rentan dari tuntutan politik masyarakat dan desakan perubahan sosial yang digerakkan dari masyarakatnya. Demikian kita sudah mendiskusikan tentang kompleksitas dari interaksi struktur sosial yang terbangun di Rusia dengan inisiatif kepemimpinan dan orientasi nilai politik dari Vladimir Putin. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan tema-tema politik yang tidak kalah menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan jangan lupa tonton terus serta subscribe ya Angga Channel. Terima kasih.